Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo pemirsa. Hai, wah senang sekali pemirsa. Akhirnya kita berdua kembali menemani pemirsa dalam program Etalase Indonesia. Dan kali ini tentunya ditemani oleh saya, Eka Elhamid, juga rekan saya, Indah Fitri. By the way Eka, kenapa hari ini kita konsepnya berdiri? Iya, berdiri dan ada banyak banget ingredients makanan nih. Apa kita mau membuat sesuatu ya? Sepertinya sih, nggak mungkin kan dianggurin gini aja ya pemirsa. Betul sekali. Tapi by the way Indah, kebetulan kemarin ini hari batik nih, makanya kita sudah seperti ibu guru ya. Betul. Jadi hari ini kita cinta produk Indonesia. Gitu ya. Betul. Kita pakai batik karena pada tanggal 2 Oktober kemarin itu kita merayakan Hari Batik Nasional nih pemirsa. Dan pastinya kita harus bangga dengan produk Indonesia, salah satunya batik. Betul. By the way, kamu tahu nggak kalau Kabupaten Bekasi juga punya batiknya sendiri? Wah, aku sempat denger sih, tapi aku belum pernah lihat langsung seperti apa sih batik dari Bekasi, corak dari Bekasi itu seperti apa ya. Aku jadi penasaran, tapi boleh ya nanti Indah kalau tahu nih ya. Bener, nantilah kita spill ke pemirsa karena Bekasi juga punya batiknya sendiri nih. Tapi hari ini kita nggak mau bahas batik, karena hari ini kita mau bahas yang ada di depan mata kita. Betul sekali. Karena kali ini Indah, kita mau memberikan tips and trick bagaimana cara membuat bekal untuk anak atau bekal untuk adik-adik di rumah nih. Jujur ya, aku biasanya cuma lihat konten doang ya Kak. Iya, kan banyak banget ya di media sosial konten-konten bikin bekal unik, bekal-bekal yang lucu. Kali ini kita pengen praktekin langsung nih. Harus praktekin langsung dong, apalagi kita perempuan nih, harus serba bisa, tangannya harus kreatif ya. Wow, tapi ini kita mau bikin apa? Ini udah ada nasi, terus ada seaweed, ini kayaknya ala-ala Korea gitu. Wah, iya, jadi kita mau bikin nasi kepal untuk bekal anak nih. Nah, bahan-bahannya yang diperlukan tuh yang pastinya nasi ya pemirsa nih. Ada nasi, ada jagung rebus, ada wortel rebus, ada nori, ada telur rebus, dan juga ada buah apel sebagai pelengkap untuk seratnya. Oke, jadi sekarang gimana? Kita mau mulai? Oke, kita mulai bikinnya. Jangan lupa pakai sarung tangan ya, biar tetap higienis. Aku ikutan nih, kukira aku hanya bantu doa saja ya. Jangan dong, kita perempuan jadi. harus bisa ya. Oke, harus bisa kita memasak. pakai ini dulu. By the way, ini kalau sarung tangan plastik agak PR ya. Kalau tangan kita mudah berkeringat. Betul sekali. Oke, kita pakai dua-duanya apa satu aja nih? Dua-duanya aja, kan kita mau bikin nasi kepal ya. Oke, jangan lupa harus selalu menggunakan sarung tangan ya pemirsa. Aku pakai sarung tangan aja. Gimana? Butuh Bisa proses nggak? ya pemirsa. Memang segala sesuatu itu membutuhkan proses. Iya, kalau nggak ada prosesnya nggak nikmat jalannya ya. Oke. Sok, gerak, mangga. Apa dulu? Oke, yang pertama kita mau memasukkan kedua bahan ini ya. Ada jagung rebus dan juga wortel. Kita masukkan secukupnya saja ya pemirsa. Kayaknya aku satu tangan aja deh. Tangan aku ya udah deh Ibu Eka. Ya, jadi di sini aku mau bikin dua macam nasi kepal. Ada yang bentuknya kayak onigiri dan juga ada yang bulat-bulat. Oh, aku tahu. Nasi kepal itu memang identik dengan makanan ala-ala Korea gitu kan. Betul. Dia yang dicampur-campur nasinya dengan semua lauknya gitu. Betul terus sekali. dibentuk bulat-bulat. Iya. Nah, ini yang pertama ya, kita aduk-aduk dulu nih jadi satu nih. Oke, aku kira kamu pakai tangan, Eka. Kan kita selalu pakai sarung tangan. Ntar aja Nanti aja ya. Ini biar apa? Biar nasinya pulen ya. Biar nasinya tuh rada apa sih namanya tuh bisa dibentuk. Iya, rada lengket gitu lah ya. Nah, jadi ada tipsnya nggak nih? Nasinya harus perah kah atau harus nasinya yang pulen dong? Harus yang pulen ya, karena mau kita bentuk gitu ya. Nah, setelah itu kita hancurkan norinya. Nah, ini selanjutnya dicampur jadi satu dulu sampai menggempal nasinya. Tapi memang kalau ciri khas Korea tuh memang seneng banget makan itu dicampur. Jadi namanya tuh jumukbap kalau nggak salah ya. Betul. Kenapa begitu? Apakah kamu tahu? Aku tidak tahu, tapi aku suka kalau dibikinin ya. Iya bener, tapi emang lebih enak gitu nggak sih? Jadi semua perpaduan dari lauk, nasi,
terus bumbunya mencampur gitu ya. Oke, sekarang kita buka nih ya tempatnya. Next. Kita bukanya Bisa dong. kayak ibunda ya. Bisa. Nah, Oke. Kira-kira pemirsa kelihatan nggak ya? kelihatan nggak ya? Nah, ini biasanya yang kedua kita isi snack. Nah, snacknya kita pakai keripik kentang ya pemirsa. Oke, yang pertama kita mau bikin yang bentuknya bulat dulu aja lah ya, yang gampang dulu ya. Kita takarannya takaran Takaran seporsi saya seporsi. atau porsi siapa ya? Porsi anak-anak atuh. Anak-anak ya, Kan bukan buat porsi saya, anak-anak bukan. ya. Kalau porsi kita besar sekali. Ya. Kayak aku gini. Kalau bentuk bulat. Membentuk bola-bola. Punya aku apakah kekecilan atau enggak? Tada. Oke. Kelihatan Sama nggak porsinya? sama lah ya tuh. Satu suapan. Jadi Oke. harus dalam satu suapan itu muat gitu ya Eka ya. Iya. Jangan terlalu besar dan jangan terlalu terlalu kecil. kecil. Oke, selanjutnya aku mau bikin hati, bisa nggak ya? Oh, bisa ya. Bisa nggak ya? Buat siapa hatinya? Nggak tahu. Kalau nggak bisa ya udah kita bentuk segitiga kayak onigiri. Kalau bikin bulat-bulat ini tuh aku jadi ingat ketika bulan Ramadan. Kenapa Lebaran. tuh? Kita membuat nastar. Oh iya betul. Bulat-bulat sekali. gini kan. Buat nastar tuh juga butuh kesabaran ya. Oke. Nah, karena ini mau dibentuk onigiri, jadi kita nanti potong lagi norinya buat di tengahnya ya pemirsa di rumah. Nah, ini ide kreatif bekal buat anak-anak yang nggak suka mungkin bosen sama kok gitu-gitu aja sih bentuknya gitu. Karena sekarang tuh semakin kreatif ya para bunda-bunda di rumah juga, kita juga nggak boleh ketinggalan nih. Betul. Selain itu juga kalau pengen lebih simple, sebenarnya udah ada cetakannya. Iya ya kan? benar. Itu Itu tuh ini udah ada jadi. effort juga sih, tapi nggak apa-apa. Kita namanya perempuan harus serba bisa ya. Jadi dari tadi Eka tuh kayak tagline-nya tuh seperti itu ya. Iya, kita harus menjadi Wonder Woman ya. Wonder Ini sudah Woman. mulai terbentuk onigiri pemirsa. Oke, tinggal kita kasih nori di bawahnya, di tengahnya nih. Onigiri versi aku juga sudah ya. Siapa yang mau gunting nori? Kita gunting dulu ya. Kita gunting kecil saja untuk menjadi hiasan di tengah-tengahnya ya. Sini. Kurang gede lagi. Nah, oke. Terus ini belum simetris ya pemirsa segitiganya. Biasanya itu nggak sih kayak dibikin bentuk mata gitu kan bisa. Jadi lucu, nanti habis ini kita bikin bentuk mata kali ya. Oke. Tinggal ditempelin. Nah ini pemirsa, tuh jadikan onigiri ala etalase Indonesia. Oke. Sepertinya sudah cukup ya, tinggal kita rapihin nih bentuk tata letaknya ya. Boleh. Oke. Terus aku di sini mau bikin Hiasan. hiasan. Aku bikin apa aja kali ya, yang simple ya. Boleh. Biar lucu ya. Selagi Eka bikin hiasan, kita bisa tambahin topping lauknya nih pemirsa. Bisa dengan telur rebus ataupun dengan lauk-lauk lain. Biasanya kalau anak-anak menu simpelnya itu bisa pakai nugget, Betul. bisa pakai sosis atau telur yang dibikin kayak apa sih, telur nasi uduk gitu, tau nggak? Yang digulung terus digunting-gunting. Iya, Bisa. telur orak-arik juga nah, bisa. telur orak-arik juga bisa. Coba kita lihat
hatinya jadi apa enggak? Oh, sarangi pemirsa. Jadi nih, biar cantik ya bekal makan untuk anak-anaknya. Tuh. Kita kasih lope-lope kita kasih bentuk hati di bagian tengah-tengahnya. Dia nasi kepal yang bulat ya. Oke. Bikin dua lagi ya pemirsa. Kita mau bikin bekal untuk anak ya, mau bikin bentuk love ini harus telaten banget ya, harus benar-benar rapi, harus benar-benar cantik agar biar tertarik ya untuk makannya. Betul banget, karena kadang kan kita juga kalau semisal platingnya nggak rapi juga kadang kita bikin jadi males makan ya nggak sih. Nah, salah satunya ini nih, kita bikin lunchbox untuk anak-anak. Lucu-lucu kali ya, bentuk mata kali ya di bagian telur. Jatuh. Pokoknya sekreatif mungkin nih. Nah, itu kayak opsional gitu ya, mau dihias-hias seperti apa itu terserah. Tapi kayaknya cocok deh. Iya, oke. Tapi sebenarnya ini sudah cukup cantik ya pemirsa. Kita jadi tata lagi dulu ini telurnya. Coba kita. Nah, jadi biar lebih rapih ya. Dan muat. Betul sekali. Oke. Oke, sudah jadi. Nah, ini untuk di box yang pertama nih. Ini ada nasinya, ada proteinnya, ada sayurnya juga nih. Gimana pemirsa, lucu nggak? Ada bentuk hati dan ada bentuk onigirinya. Itu tuh dalam satu kotak makan ini itu udah mengandung banyak sekali protein, terus serat dari wortelnya juga. Betul. Karbohidratnya juga terpenuhi dari nasi dan jagungnya. Betul sekali. Ya. Jadi jangan khawatir pemirsa, walaupun tempatnya kecil, tapi kita bisa memanfaatkan kreativitasan kita nih. Oke. Selanjutnya tadi juga ada. Ini ditaruh di yang pertama ya. Yang kedua tadi ada chips ya atau cemilan. Itu pemirsa bisa bebas sih, bisa nambahin snack atau mau tambahin yang manis-manis, misalnya kayak permen, ya itu bisa juga. Betul sekali. Nah, itu kotak kedua sudah diisi. Selanjutnya kotak ketiga kali ya, Eka ya. Betul. Kotak ketiga masukkan buah-buahan karena anak-anak juga butuh serat bunda, apalagi yang masih intinya bertumbuh lah ya. Nah, kita isi dengan apel. Ini tuh apel tuh mengandung serat yang baik banget, mengandung banyak serat juga. Ini biasanya sebagai buah yang disarankan untuk diet nih. Bener, apel ya sangat cocok sekali. Selain seratnya tinggi dan juga bagus untuk antioksidan. Betul sekali. Nah, ini apel. Next ditutup. Udah komplit menu bekalnya, tinggal ditutup rapi. Dan siap dibawakan untuk anak-anak. Wow, aku yakin kalau misalnya dibawain bekal kayak gini pasti nggak akan sisa, ya kan? Nggak akan ada sisanya, pasti habis karena selain enak, udah gitu komplit lagi. Betul sekali, dan pastinya nih pemirsa, anak-anak juga seneng lihat bekalnya. Ih, kok cantik banget bentuknya, ada
bentuk hatinya, ada yang bentuk onigiri, dan memang nori ini juga menjadi salah satu makanan favorit anak-anak sekarang nih, Indah. Kadang kan ada juga ya anak-anak yang nggak suka makan nasi. Ya Betul. Kan? Bisa juga nih diakalin, nasinya jadi ada rasa-rasanya. Kalau misalnya hambar banget, bisa ditambahin dengan mayonaise tadi ya, Eka, ya. Atau bisa ditambahin dengan minyak wijen, biar nasinya ini rasanya semakin gurih-gurih gimana gitu. Betul sekali. Wah, oke, pemirsa, itu tadi dia tips and trick cara membuat lunchbox ala etalase Indonesia nih. Benar, karena setelah ini, selain kita pengen cicipin lunchbox-nya, kita mau jeda dulu pemirsa. Setelah ini kita akan kembali dengan bintang tamu kita pasti. Betul sekali. So pemirsa, jangan kemana-mana ya. Kita akan kembali setelah yang satu ini. Tetap di Etalase Indonesia. Silahkan dicoba. Oke pemirsa, kembali lagi bersama kami dalam program Etalase Indonesia. Wah, kali ini Eka, kita udah nggak berdua lagi. Tapi kita sekarang bertiga ditemani oleh bintang tamu kita pada hari ini. Betul sekali, bintang tamu kita pada hari ini ialah Dr. Bismo. Halo Dokter. Assalamualaikum. Oke, mungkin pemirsa udah nggak asing kali ya Eka ya dengan Dr. Bismo, karena kita sudah sering juga ya beberapa kali bertanya kepada Dr. Bismo. Nah, kali ini Eka, kita akan menanyakan terkait penyakit flu Singapura. Wah, flu Singapura, aku jadi flashback sekitar 7 atau 6 tahun yang lalu nih dok. Kebetulan aku pernah terpapar flu Singapura pada tahun 2016 tuh dok, kan memang lagi marak-maraknya ya flu Singapura. Itu rasanya badan gak enak banget. Dia rasanya kayak itu ya dok ya, kayak masuk angin ya. Rasanya hampir sama kayak masuk angin. Tapi aku belum tahu nih secara penjelasan detail secara medisnya seperti apa. Kayaknya Dokter Bismo boleh minta penjelasannya dulu. Tapi Eka dan juga dokter, sebelum masuk, aku kan ini masih agak asing ya nih dok, terkait penyakit flu Singapura ini. Jadi kayak aku mau tanya dulu nih dokter, sebenarnya flu Singapura itu apa sih dok? Oke, jadi flu Singapura itu adalah sebenarnya flu yang awalnya itu adalah ramai itu di Singapura pada sekitar tahun 2000-an. Makanya sebutannya adalah flu Singapura gitu. Gejalanya itu dia terdapat luka di mulut, tangan, sama kaki. Makanya kalau bahasa medisnya biasanya disebutnya adalah hand, foot, and mouth disease. Ya, penyakit tangan, kaki, dan mulut. Karena dia gejalanya itu mengenai mukosa mulut, di telapak tangan, dan juga kaki gitu. Pantesan waktu itu Eka tuh nyeri-nyerinya di kaki dong. Jadi kayak ada bentolan-bentolan muncul, awalnya satu, lama-lama jadi banyak, terus sakit banget apalagi kalau kena angin. Tapi nih dok, flu Singapura dibanding flu biasa ini sama atau berbeda dok? Sebetulnya berbeda ya flu biasa dengan flu Singapura. Karena kalau flu biasa kita biasanya keluhannya hanya pilek, demam dan batuk ya. Nah, kalau flu Singapura itu ada demam, batuk, pileknya, tapi juga ditambah ada keluhan lesi-lesi atau luka-luka yang terdapat di mulut, tangan, dan kaki gitu. Oh, seperti itu ya yang membedakan ya. Dan tadi pertama kali flu Singapura ini muncul tuh memang di negara Singapura itu ya dok berarti? Ya, waktu itu kasusnya tinggi sekali di negara Singapura sekitar tahun 2000-an. Lalu mulai menyebar ke sekitar daerah Asia Tenggara, makanya tadi Mbak Eka itu tahun mungkin sekitar 2015 ya segituan. Nah, selain gejala yang tadi dokter sampaikan, kira-kira ada gejala lain nggak dari flu Singapura itu sendiri dok? Kalau untuk gejalanya itu biasanya nih awal-awal itu dia seperti radang. Ya, demam, terus rasa nggak enak di tenggorokan, awal-awal seperti itu. Terus bisa nanti mulai menyebar, jadi ada sariawan, terus ada muncul bintik-bintik di tangan dan di kaki. Seperti itu ya. Itu gejala yang dokter sebutkan sama persis sama yang Eka rasakan di tahun 2016. Alhamdulillahnya Eka nggak sampai luka-luka dok, cuma bentol-bentol cuma aja. Memang nyeri dan rasanya tuh bawaannya mau pingsan terus dok. Jadi itu apa mempengaruhi hemoglobin di tubuh juga dok, atau dehidrasi di tubuh? Oh iya, itu mempengaruhi cairan di dalam tubuh ya. Dan ditambah apalagi jika terdapat sariawan, ini kan biasanya terdapat pada anak-anak ya.
Ya kalau misalkan sariawan kan mulut rasanya sakit, nggak enak dan anak-anak pasti jadi makan minumnya jadi berkurang, makanya jadi dehidrasi gitu. Karena tadi ya ada apa namanya bentol-bentol Luka, di ya sariawan. luka juga ya di Betul, bagian betul. mulutnya. Nah, ini nih dok yang jadi inti utama nih. Sebenarnya penyebab dari flu Singapura sendiri itu apa sih dok? Karena Eka sebelum terpapar Hamin satunya itu masih seger banget dok, masih bener-bener sehat lah. Tiba-tiba besokannya, aduh ini kenapa badanku nggak enak. Itu penyebab dari flu Singapura itu apa sih dok? Penyebab dari flu Singapura adalah sebuah virus. Oh. Ya, jadi memang kalau penyakit yang disebabkan oleh virus, dia memang efeknya sangat cepat sekali. Yang tadinya kemarin sehat, hari ini bisa langsung jadi demam tinggi, jadi apa namanya radang tenggorokan gitu. Oke, nah Eka kan kena flu Singapura itu waktu SMP ya Eka ya, Pas otomatis di SMP. ya masih belum masuk ke remaja lah ya, Iya, masih betul. anak-anak nih dok. Terus aku juga pernah baca kalau flu Singapura itu memang lebih banyak menyerang kepada anak-anak. Betul. Tapi apakah hanya anak-anak saja atau ada kalangan apa saja nih kira-kira yang bisa terkena flu Singapura itu dok? Kebanyakannya flu Singapura itu mengenai anak-anak gitu, tapi tidak menutup kemungkinan untuk orang dewasa terkena, cuma sangat jarang sekali gitu. Biasanya orang dewasa itu hanya sebagai carrier atau pembawa si virusnya itu. Jadi kayak kalau misalkan pas kemarin zaman COVID itu sebutannya COVID tanpa gejala. Iya. Ya, jadi orang dewasa juga bisa terkena tapi tidak ada gejala apa-apa gitu. Yang padahal sebenarnya itu ada ya. Sebenarnya gejala. ada gitu. Jadi gejala-gejala itu memang lebih banyak timbulnya di anak-anak betul. gitu ya. Nah kalau orang dewasa malah jarang Malah gitu jarang. adanya gejala yang Iya, tadi dokter sebut. betul. Gitu. Tapi dari imunitas tubuh itu juga mempengaruhi Oh, ya dok ya? sangat mempengaruhi gitu. Kan pertahanan tubuh pertama adalah sistem imunnya Oh, iya, gitu. betul. Iya. Berarti secara otomatis ya dok, flu Singapura ini menular dong, sama kayak COVID inilah gitu Oh ya. iya betul. Kan tipenya sama-sama virus ya, tapi Iya, virusnya berbeda kan. Jadi cara penularannya pun juga sama gitu. Lewat apa biasanya itu dok? Lewat bisa secara langsung atau secara tidak langsung. Kalau secara langsung ialah lewat percikan air liur ya gitu. iya, betul. Apa namanya droplet gitu. Kalau yang tidak langsung itu seperti memegang gagang pintu yang sudah terkontaminasi gitu. Berarti sebenarnya hampir sama ya dok ya penyebaran Oh, flu iya. Singapura dengan COVID ya. Betul, hampir sama. Bahkan memang COVID sendiri pun itu kan juga semacam flu juga ya dok, kita Iya, flu batuk. iya, betul. Intinya virus itu menyerangnya di tenggorokan hidung ya dok. Dan berarti imunitas tubuh kita ini penting sekali ya, kita menjaga kekebalan tubuh ya betul, dok ya. Betul. Oh seperti itu. Tapi selain menjaga kekebalan tubuh, ada nggak sih dok cara-cara intens untuk mencegah agar tidak terkena flu Singapura ini? Cara-cara itu untuk supaya tidak terkena flu Singapura itu sebenarnya caranya sama saja dengan cara penyakit lain kayak COVID kemarin ya. Kita terapkan PHBS, perilaku hidup bersih dan sehat. Oh Ya, selalu cuci tangan, menggunakan masker gitu, selalu membersihkan barang-barang menggunakan desinfektan gitu. Jadi agar barang-barang di rumah juga tidak terkontaminasi oleh virus. Berarti sama ya. Terus sama jaga kesehatan ya. Iya, Tingkatkan imun ya, banyak makan buah dan sayur, olahraga yang ini rutin gitu. Wah, itu ya pola hidup sehat juga sangat mempengaruhi Oh, kesehatan sangat. kita ya, Dok. Betul. Wah, apalagi ya sekarang juga masih ada lah penyebaran dari COVID-19 Oh, iya, juga. betul. Jadi tetap harus dijaga nih kesehatan kita. Tapi flu Singapura ini bisa dikatakan penyakit yang berbahaya nggak, Dok? Bisa dikatakan berbahaya tapi sangat sedikit sih kasusnya. Yang berbahaya yang menyebabkan si virusnya ini dia bereplikasi mengenai selaput radang otak tapi hanya sedikit sekali gitu. Berarti bisa sampai ke sana ya dok? Bisa sampai ke sana. Berarti nih dok, kalau misalnya kita mengalami lagi, tapi nauzubillah ya, Iya. misalnya itu udah kesampean kejadian nih kita kena flu Singapura itu. Nah cara pengobatannya itu gimana dok? Selain misalkan kalau pertama kan kita pasti harus berkunjung ke dokter. Betul. Tapi ada nggak cara pengobatan pertolongan pertamanya lah gitu dok? Sebenarnya juga semua penyakit karena virus itu dia self limiting disease atau
bisa sembuh dengan sendirinya, gitu. Ya, yang penting kita naikkan imun tubuh kita, terus paling gunakan obat untuk mengobati gejalanya saja. Gitu. Ketika gejalanya muncul demam, gunakan paracetamol untuk penurun demamnya. Gitu. Jadi obat-obatnya itu hanya obat-obatan untuk gejalanya saja. Gitu. Ketika gejalanya sakit, kakinya sakit, dikasih obat anti nyeri, ada sariawan dikasih obat sariawan gitu. Belum membutuhkan obat antivirus ketika keluhannya tidak memberat gitu. Seperti itu ya. Iya, iya. Ternyata ya memang sebenarnya ini juga bisa diaplikasikan ketika kita terkena COVID juga ya dok. Iya, sebenarnya. betul. Hampir Jadi sama ya. Hampir sama. Isolasi Betul. dan memang juga harus menjaga kesehatan, banyak istirahat yang cukup juga Betul, ya dok. banyak istirahat yang cukup. Tapi dok, ya ini jangka waktunya waktu itu Eka tuh 2 minggu dok. Iya. Memang jangka penyembuhannya selama itu dok dari flu Singapura ini? Ya, jangka penyembuhannya itu sekitar 2 minggu. Biasanya gejala muncul sekitar 1 minggu. Iya, nah, betul, seminggu lebih itu gejalanya mulai berkurang, tapi si virusnya tuh masih aktif, jadi masih bisa menularkan ke anak yang lain. Gitu. Berarti hampir sama juga kan COVID juga kita 2 minggu. Iya, kan, 2 minggu. penyembuhannya. Mirip berarti. Memang hampir mirip ya yang namanya penyakit-penyakit yang disebabkan oleh virus tuh ya. nggak jauh beda sebenarnya. Cuma bagaimana kita tetap menjaga imunitas tubuh kita, kesehatan dan pola hidup yang baik ya. Betul, itu yang paling utama. Oke, kalau gitu dokter, mungkin dokter ada nih sedikit advice atau mungkin untuk pemirsa tips-tips agar kita terhindar dari penyakit flu Singapura ini dok. Yang pertama ialah tingkatkan imun tubuh ya. Banyak makan makanan yang bergizi, buah-buah, sayur-sayuran, terus rutin olahraga ya untuk meningkatkan kesehatan juga. Itu dan juga selalu menggunakan masker dan juga jangan lupa mencuci tangan. Dan jika ada saudara, teman atau anak yang mengalami gejala yang tadi sudah dijelaskan, bisa langsung ke dokter untuk segera diperiksakan apakah itu flu Singapura atau bukan gitu. Jadi apabila kata dokter, iya flu Singapura, jadi lebih banyak lagi istirahatnya dan juga isolasi di rumah supaya nggak jadi menyebar gitu. Wah, Ini kita sudah dapat informasi ya mengenai flu Betul. Singapura dan juga tadi mendapat saran-saran dari dokter ya Kak ya. betul sekali ya, walaupun Eka sendiri pun pernah mengalami flu Singapura, tapi memang secara medisnya, detailnya itu Eka belum tahu dok. Dan di sini dokter Bismo jelaskan, Eka jadi wah harus berhati-hati nih ya. Jadi harus tetap jaga imun tubuh, harus makan makanan yang sehat dan bergizi nih pemirsa. Benar. Oke, kalau gitu alhamdulillah hari ini kita jadi lebih tahu informasi tentang flu Singapura tadi. Namun cukup sampai sini aja kayaknya wawancara kita ya. Sayang sekali ya, padahal sebenarnya masih banyak yang ingin kita kulik nih seputar flu Singapura. Betul. Kalau gitu kita pamit, tapi setelah ini kita akan kembali. Betul Namun tidak bersama sekali. dengan Dokter Bismo. Iya. Jadi terima kasih banyak dokter. Ya, sama-sama. Sama-sama. Hadir. Oke pemirsa, kita akan kembali lagi usai jeda berikut ini. Tetaplah di Etalase Indonesia. Oke pemirsa, kembali lagi bersama kami di Etalase Indonesia. Wah, dari segmen awal tadi kita udah bikin ide bekal untuk anak, Betul. untuk adik-adik ya. Dan itu bikin aku jadi pengen cepet-cepet gitu loh. Cepet-cepet apa ya? Aduh, cepet-cepet ada orang yang kita bikinin bekal. Karena aku masih ada adik kecil ya, Oh, jadi aku iya. masih bisa menyiapkan. Karena emang aku tuh ya Indah kalau di rumah nih, kalau aku lagi pulang pasti adik aku minta dibikinin apa aja. Kayak waktu kemarin sempet minta dibikinin cookies, dibikinin brownies, segala macem pokoknya. Seru ya. Kalau aku kan ya. Iya bener, kalau aku kan adeknya ya udah lumayan besar, jadi kita ya udah bikinnya bareng-bareng gitu. Bener. Dan tadi juga kita sudah tanya dokter tuh Eka mengenai penyakit flu Singapura yang memang cukup berbahaya juga sih. Pas 2016 itu yang aku terkena, itu juga aku nggak nyangka aku bisa terpapar ya. Waduh, tapi sekarang sudah kebal
kebal ya? Sudah kebal, insya Allah ya. Amin. Nah, by the way Eka, di segmen terakhir ini kita mau ajak pemirsa untuk melihat vlog netizen nih. Wah, betul sekali. Tapi vlog netizen kali ini tuh berbeda ya. Biasanya kan kita vlog netizen cuma satu video. Bener. Tapi kali ini kita menghadirkan 2 video menarik nih tentunya untuk pemirsa di rumah. Pasti. Seperti yang pertama ini Eka, netizen kali ini akan memberikan informasi kepada pemirsa mengenai Gedung Juang yang ada di Kabupaten Bekasi. Wah, ini kebanggaan Kabupaten Bekasi ya, karena ini merupakan museum digital pertama ya yang ada di Kabupaten Bekasi loh. Betul, karena sudah mengalami revitalisasi ya kan, akhirnya Gedung Juang ini menjadi museum digital Kabupaten Bekasi nih. Betul sekali. Kamu sendiri udah pernah ke sana belum Eka? Aku baru lewat-lewat doang. Lewatin aja ya. Iya bener. Aku juga sih seringnya ngelewatin. Kalau masuk memang nggak sering tapi pernah gitu. Dan ini memang seru banget. Apalagi kalau kita mau mempelajari tentang sejarah Kabupaten Bekasi di sini. Betul sekali. Apalagi kan sekarang ini ya, kayaknya kalau membaca buku itu kita jenuh nggak sih? Apalagi sekarang serba digital, serba ya teknologinya semakin canggih lah ya, kemajuan teknologi. Maka dari itu Bupati Bekasi berinisiatif ya untuk menjadikan Gedung Juang ini sebagai museum digital, terutama untuk anak-anak nih. Benar, makanya langsung aja deh kita lihat seperti apa sih museum digital Kabupaten Bekasi berikut ini ya pemirsa. Ini dia videonya. Berwisata dan belajar merupakan salah satu hal yang bertolak belakang. Eits, tapi jangan khawatir. Karena hal ini tidak berlaku jika Anda mengunjungi ikon terbaru dari Kabupaten Bekasi. Ya, Gedung Juang 45. Menjadi destinasi yang tepat jika Anda ingin berwisata sambil mempelajari nilai-nilai sejarah yang ada di dalamnya. Mau tahu ada apa aja sih di Gedung Juang? Yuk ikutin keseruannya. Gedung Juang sendiri merupakan situs bersejarah yang berada di Kecamatan Tambun Selatan, Kabupaten Bekasi, Jawa Barat. Di mana saat ini, Gedung Juang difungsikan sebagai museum yang dikelola oleh pemerintah Kabupaten Bekasi. Selain itu, Gedung Juang ini juga menjadi salah satu ikon kebanggaan bagi warga Kabupaten Bekasi. Perlu diketahui bahwa Gedung Juang ini juga menjadi tempat satu-satunya yang memiliki nilai sejarah mengenai Bekasi dari sebelum dan sesudah kemerdekaan. Untuk tahap pembangunannya sendiri, Gedung Juang ini mengalami 2 tahap pembangunan, yaitu tahap pertama dilakukan pada tahun 1906 hingga tahun 1910. Kemudian dilanjutkan pada tahap kedua yaitu pada tahun 1925. Nah, menariknya, Gedung Juang ini sempat beberapa kali berubah fungsi, di mana sempat menjadi gedung pemerintahan Belanda yang kemudian dikuasai oleh Jepang, hingga berhasil direbut oleh warga Kabupaten Bekasi sendiri. Nah, perjuangan merebut tersebutlah yang kemudian menjadikan gedung berarsitektur neoklasik ini dinamakan sebagai Gedung Juang. Dalam museum ini, Anda akan melihat berbagai macam daya tarik yang tersedia. Pengunjung akan disuguhkan dengan berbagai hal menarik mengenai sejarah perjuangan rakyat Indonesia yang dikemas secara digital. Saat pertama kali memasuki area museum, Anda bisa melihat ruang sejarah Bupati Bekasi dari masa ke masa, lengkap dengan profilnya. Selain itu, Anda juga bisa melihat berbagai peninggalan masa prasejarah yang ditata dalam sebuah box kaca yang lengkap dengan penjelasannya. Yang membuat takjub, di dalam Gedung Juang ini juga terdapat ruang teater yang menampilkan perjuangan pahlawan rakyat Bekasi. Terpampang juga lukisan-lukisan sejarah yang memiliki makna berbeda-beda dan menggambarkan suasana yang berkembang ketika lukisan itu dibuat. Informasi terkait koleksi di tempat ini juga bisa Anda nikmati secara digital, sehingga belajar sejarah tidak terasa membosankan. Uniknya, terdapat begitu banyak patung kelelawar yang mengitari dan menghiasi langit-langit gedung ini.
Tidak hanya di situ saja, sebelum Anda keluar dari museum ini, Anda juga akan disuguhkan dengan tampilan foto makanan khas Kabupaten Bekasi, seperti kue rangi, gabus pucung, dan yang lainnya. Sudah pasti, pengunjung yang datang ke Gedung Juang ini akan dibuat takjub dengan setiap spot yang ada di dalamnya. Selain belajar tentang sejarah, di Gedung Juang ini pengunjung juga bisa bersuah foto, baik di dalam gedung ataupun di luarnya. Apalagi kalau langit sedang cerah, Anda akan mendapatkan foto yang ciamik dengan latar belakang megahnya Gedung Juang dan birunya langit. Bahkan berfoto di depan Gedung Juang ini juga menjadi favorit pengunjung loh. Seperti pengunjung yang satu ini nih. Yuk kita tanya-tanya. Kak, kenapa tertarik ke Gedung Juang ini? Suasananya sih ya, apalagi kalau sore-sore gini adem, terus juga ini sudah dibangun karena sebelumnya kan masih belum banyak wisatawan kesini, jadi karena ini udah direnovasi dan banyak jadi kayak tahu tentang sejarah Bekasi juga karena kesini. Lebih rapih dari sebelumnya sehingga banyak orang yang tertarik buat kesini. Kasih Kak. Ya, sama-sama. Ya, Kak. Sementara itu kalau Anda mulai merasa lelah, Anda bisa duduk santai di depan taman yang berada di Gedung Juang, sembari menikmati suasana ataupun angin sepoi-sepoi. Untuk pengunjung, jangan khawatir akan kelaparan ya, karena di area Gedung Juang ini juga terdapat kafe. Nah, itu dia keseruan yang bisa Anda temukan di Gedung Juang. Jika Anda ingin datang mengunjungi Gedung Juang ini, langsung saja datang ke Jalan Hasanuddin nomor 39, Tambun Selatan, Kabupaten Bekasi, Jawa Barat. Itu dia. Itu keren banget ya. Tadi bahkan ada buku yang dibuka itu langsung kayak ada sejarahnya, ada gambar-gambar ya. Terus tadi kita juga bisa tahu tuh Bupati Bekasi dari masa ke masa. Betul ya sekali. Kan? Dan juga estetika dari gedung yang wah ini keren banget sih. Bener, itu seru banget Eka. Kalau di Gedung Juang itu kayaknya gak seru kalau kita nggak foto-foto, karena di setiap spotnya itu cocok banget gitu untuk kita foto, Instagramable lah pokoknya ya. Betul banget, apalagi juga ya museum digital ini kan pasti terkenal dengan keestetikan dari gedung tersebut ya. Benar. Ini keren banget deh, pokoknya aku sampai nggak bisa berkata-kata loh saking speechlessnya ngelihat ternyata dalam Gedung Juang keren banget ya. Keren kan, makanya nanti kita kapan-kapan main ke sana ya Eka ya. Betul sekali. Nah di situ juga kamu bisa mengetahui tentang kebudayaannya, terus makanan khas Kabupaten Bekasi juga ada di situ Eka. BTW kamu tahu nggak makanan khas Kabupaten Bekasi Nggak apa? tahu. Serius? Itu kan sudah fenomenal banget loh. Salah satunya ada apa aja? Salah satunya itu ada gabus pucung tuh. Kamu udah pernah nyobain belum? Sayur gabus ya aku belum pernah nyobain sih, karena kan kebetulan orang tua aku juga kalau masakan Bekasi tuh nggak bisa seenak orang Bekasi asli yang masak. Iya, tapi kalau ini ikan ya, jadi ikan gabus pucung itu aku tuh dulu sering banget makan gara-gara abis operasi. Jadi kalau pasca operasi katanya kalau makan gabus pucung itu bikin cepet kering. Nah waktu itu tuh aku belum tahu kalau itu makanan khas dari Kabupaten Bekasi. Ternyata memang khas dari sini nih gabus pucung itu Eka. Dan aku juga suka dari makanan khas Bekasi ini salah satunya kue rangi. Iya betul, itu juga ya sangat familiar banget ya kalau mendengar kue rangi. Dulu tuh waktu aku kecil ya itu banyak banget yang keliling di depan rumah, sekarang mah udah jarang nemuin kue rangi. Iya bener, makanya semoga kedepannya itu lebih dilestarikan lagi. Betul sekali. Oke, selain Kota Bekasi, Kabupaten Bekasi yang memiliki Gedung Juang, ini nggak kalah lagi nih dari ibu kota Jawa Barat ya. Wah, apa ini apa? Di Bandung dong tentunya. Oke, jadi di Bandung ada apa? Apakah ada museum yang sama kayak Gedung Juang atau beda? Wah, beda. Kali ini kita mau menikmati suasana di Jalan Braga nih. Oke, udah nggak asing sih sebenarnya ya, Braga ya. Dan siapa sih yang nggak tahu Jalan Braga ya, dengan keestetikan gedung-gedungnya yang masih terjaga, terus bangunan-bangunan yang semi-semi Eropa ini yang membuat daya tarik para warga-warga sekitar dan bahkan sampai luar kota. Wow, tapi memang kalau ke Bandung kayaknya kurang afdol kalau nggak mampir ke Braga ini ya Kak ya. Betul sekali, karena kayak kita kurang
pas gitu kalau nggak foto dulu, nggak ada Iya, momen bener-bener dulu di di situ Jalan ya. Braga. Karena kan yang menjadi ikonik juga dari kota Bandung selain gedung sate, itu kan ada Jalan Braga nih yang sangat indah ya, gedungnya tuh rapih-rapih gitu. Bener. Oke, kalau gitu aku pengen lihat seperti apa vlog netizennya nih, Wah, Kak. langsung kita lihat aja ya bagaimana menikmati suasana di Jalan Braga yang satu ini. Berikut ini dia. Siapa sih yang gak kenal dengan Bandung? Daerah yang terkenal dengan sebutan Paris Panjapa ini sepertinya gak akan pernah kehabisan tempat wisata ciamik dan juga kulinernya yang makin beragam. Mulai dari wisata alam, wisata belanja, pasti ada deh di Bandung. Jangankan dua hal tersebut, kenangan indah pun sepertinya ada ya di Bandung. Nah, dalam segmen vlog netizen kali ini akan mengajak pemirsa kulineran dan jalan-jalan di Jalan Braga ya. Tentunya udah gak asing lagi dong dengan Jalan Braga. Jalan Braga sendiri telah menjadi sebuah ikon populer Paris Panjapa Bandung. Jalan Braga ini dulunya merupakan jalan perbelanjaan bangsa Eropa terkemuka di Hindia Belanda yang mampu menghadirkan vibes eksotisme Eropa di Bandung. Meskipun tidak sepanjang Champs-Élysées di Paris, namun jalan sepanjang 1 km ini tetap mampu membawa suasana yang sentimental. Seperti siklus, Jalan Braga akan semakin ramai selepas matahari membenamkan dirinya, berganti dengan gemerlap lampu di Jalan Braga. Di Jalan Braga ini ada banyak sekali kafe-kafe estetik, mulai dari yang menjual makanan ringan hingga berat. Nah, jika ke Jalan Braga, jangan lupa untuk cobain naik bandros ya. Bandros sendiri adalah Bandung Tour on Bus. Dengan bandros ini, wisatawan akan diantar keliling lokasi wisata dan tempat-tempat bersejarah yang ada di kota Bandung. Bus tanpa kaca samping dan belakang ini memiliki desain khusus, berbeda dari bus wisata kebanyakan. Karena tanpa kaca, wisatawan pun seakan merasakan langsung udara dan situasi lokasi wisata, meski dari kursi penumpang. Tapi sayangnya netizen kita ini nggak sempet naik bandros langsung deh. Karena nggak sempet naik bandros, jadi kulineran aja deh ya. Ya, makanan pertama yang akan dicicipi adalah mie kocok. Mie kocok sendiri adalah hidangan mie bercita rasa kaldu sapi khas kota Bandung. Hidangan ini terdiri atas mie kuning yang disajikan dalam kuah kaldu sapi kental, irisan kikil, tauge, bakso, jeruk nipis, dan ditaburi irisan seledri, daun bawang, dan bawang goreng. Wah, kayaknya enak banget ya mie kocok khas Bandung ini. Seperti yang udah disebutin tadi nih, di Jalan Braga atau sekitaran Jalan Braga ini bukan cuma ada makanan berat saja ya, tapi ada juga cemilan-cemilan. Nah, karena belum puas kulinerannya, mau lanjut jajan di salah satu kafe di Jalan Braga yang hits banget nih. Bahkan harus antri dulu kalau mau makan di sini, apalagi kalau malam minggu. Tapi untungnya siang ke kafenya, jadi nggak perlu antri dulu deh. Estetik banget ya kafenya, bikin betah berlama-lama. Di kafe ini terdapat beberapa menu ya, mulai dari dessert, main course, sampai appetizer juga ada. Pesanannya sudah datang. BTW, mas-mas waitersnya ganteng loh, jadi makin betah deh di sini. Oke, waktunya kita icip-icip.
Mari kita coba. Kunyah dulu ya. Hayati dulu deh rasa manis dari cake red velvet ini. Wah, super lembut dan mantap jiwa rasanya. Was kulineran, sekarang waktunya bakar kalori lagi ya. Keliling Jalan Braga sampai Jalan Asia Afrika. Gimana? Bandung memang selalu menarik ya. Dan Bandung bagiku bukan cuma masalah geografis. Lebih jauh dari itu, melibatkan perasaan yang bersamaku ketika sunyi. Sampai ketemu di vlog netizen selanjutnya. Tuh kan, Itu identik dia, banget Indah. ya. Betul. Memang seperti itu suasananya ya. Kayaknya mau pagi, siang, sore itu suasana Braga ya kayak gitu. Iya, dan pastinya selalu ramai sih, karena betul. memang selalu menjadi daya tarik ya untuk wisatawan-wisatawan yang berkunjung ke daerah Bandung nih. Benar. Dan tadi juga yang bikin aku ngiler, ini tadi di vlog netizen ada yang makan mie kocok Bandung itu loh. Wow. Aku hampir lupa itu rasanya seperti apa karena sudah lama. Aku juga terakhir makan mie kocok Bandung pas sudah SMA. Iya, terakhir ke sana berarti. 2018 itu karena aku ke daerah kampus di apa ya, aku lupa itu juga karena kebetulan ada olimpiade, jadi aku ke Bandung deh, dan di situ aku makan mie kocok pertama kali dan terakhir tuh. Iya betul, tapi memang jarang sih kita melihat pedagang-pedagang mie kocok itu kan, memang lebih banyaknya memang kita temukan di Bandung. Betul gitu. sekali, dan mungkin rasanya yang autentik Bandung kita bisa temukannya di sana. Di sana ya. Iya, benar. Dan di Jalan Braga itu juga kita bisa naik bandro, jadi semacam bis yang terbuka gitu. Keren banget ya. Wow, seru banget. Aku jadi pengen main lagi deh ke Braga karena udah lama banget nih nggak pernah berkunjung ke sana. Betul gitu. sekali. Aku ya kadang kalau ke Braga aku inget waktu aku dikejar-kejar sama itu loh yang make upan dan pakai hantu-hantu itu. Iya. Tapi terakhir aku ke sana memang masih banyak sih Eka. Kayaknya aku terakhir ke sana tuh sebelum pandemi lah. Wah, 2018 berarti ya. Wah, kayaknya boleh deh kita berkunjung-kunjung lagi ke sana untuk nostalgia, atau Betul. kita ngopi-ngopi cantik di kafe-kafe yang ada di Braga ya. Boleh ya, nanti kita main lagi ke sana. Betul sekali. Tapi sayang sekali Eka, kita cuman pengen kasih 2 vlog netizen dulu nih hari ini. Betul. Karena sisanya nanti akan kita berikan di episode selanjutnya pastinya. Betul sekali. Nah, maka dari itu Indah, kita harus terus menyaksikan Etalase Indonesia nih, terutama pemirsa di rumah. Karena Etalase Indonesia ini selalu memberikan video-video menarik, tips and trik dan juga edukasi nih. Pasti, makanya jangan sampai terlewat deh setiap episodenya. Dan untuk pemirsa juga kita mau ingetin untuk selalu menjaga protokol kesehatan ya pemirsa ya. Meskipun pandemi sekarang sudah mau mereda ya kan, sudah mau dihilangkan bahkan, tapi kita Betul. harus tetap menjaga kebersihan dan juga pola hidup sehat. Betul sekali, karena kebersihan dan pola hidup sehat ini bermanfaatnya pasti dalam jangka waktu lama pemirsa. Dan jangan sia-siakan ya kebiasaan habit-habit kita bersih dan pola hidup sehat ini. Betul. Oke, akhir kata saya Indah Fitri dan juga rekan saya Eka El Hamid mohon pamit undur diri pemirsa. Terima kasih atas kebersamaan Anda dan sampai jumpa. Wassalamualaikum warahmatullahi Wabarakatuh. See you. Bye.